Tauhid sebagai penenang jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat insan kamil, sebagai manusia tentunya sangat merindukan ketenangan di dalam jiwa kita. Ketika kita merasa ada kebimbangan di dalam hati nurani, ketika di dalam hati ini terdapat kecemasan, kekhawatiran, pikiran yang demikian kalut, tentunya ini semua membuat hidup kita tidak bahagia. Siapapun yang ada di fase ini, artinya seseorang tersebut mengalami ujian yang sangat berat, sehingga ini semua menjadikan dirinya murung, pikirannya kusut, bahkan bisa jadi 1 kali 24 jam tidak bisa tidur, atau bahkan berhari-hari jiwanya senantiasa gelisah. Dan tentunya kondisi seperti ini tidak kita kehendaki. Apalah artinya ya jika kita berada di sekeliling orang-orang yang riang gembira, namun kondisi diri kita sedang dalam keadaan bersedih. Tentunya gelak tawa ya, kegembiraan orang-orang yang di sekitar kita itu tidak berpengaruh kepada kondisi hati kita ketika ujian melanda demikian berat. Sahabat insan kamil, sesungguhnya manusia hidup di alam dunia ini pasti dan pastinya akan diuji. Karena memang alam dunia ini adalah alam ujian. Siapapun manusia yang lahir ke alam dunia ini, ya, itu harus siap diuji. Suka ataupun tidak suka, ujian pasti akan datang. Sampai kapan? Sampai manusia tersebut habis waktunya hidup di alam dunia ini. Maka ujian yang datang bukanlah untuk dihindari, namun ujian yang datang untuk dihadapi. Dan bagaimana kita bertahan terhadap ujian tersebut dan keluar dari ujian tersebut, dan hasilnya adalah solusi yang terbaik. Semakin kita dapat menyelesaikan ujian-ujian yang datang di dalam kehidupan sehari-hari, maka kualitas diri kita pun akan semakin meningkat. Dan inilah daya tahan, daya juang seseorang itu akan terlihat ketika diuji. Dan pertanyaannya adalah, apakah ujian itu adalah sekedar atau terbatas kepada penderitaan saja, dalam artian kekurangan harta, ya, kekurangan keuangan, ya, ataupun juga hal-hal yang menyakitkan diri kita dari perbuatan-perbuatan orang lain dan yang semisalnya. Itu adalah salah satu bentuk ujian. Namun ujian bukan hanya terbatas dengan penderitaan saja. Bahwa kesenangan yang didapatkan oleh seseorang secara hakikat itu adalah ujian juga. Ujian ketika mengalami malapetaka, penderitaan yang menyedihkan, maka kesabaranlah yang dapat menjadikan orang tersebut dapat bertahan untuk terus menatap hari depan dengan optimisme. Namun ketika seseorang diuji oleh kesenangan, banyak dari kita, ya, atau sebagian dari kita berpikir bahwa kesenangan ini bukanlah ujian, tapi merupakan anugerah. Betul, kesehatan adalah anugerah. Harta kekayaan yang melimpah, berkecukupan, itu adalah anugerah. Dan hal-hal yang membuat
diri kita menjadi gembira. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya apa yang kita dapatkan itu pun menjadi ujian di dalam kehidupan ini. Apakah kesenangan, kemudahan, kekayaan, popularitas, itu semua dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Itu semua dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan saja untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga lingkungan masyarakat di sekitarnya, bahkan masyarakat yang jauh. Seseorang yang di dalam hatinya tidak ada ria di dalam hatinya, artinya baik dia beramal soleh melalui perbuatan muamalah ataupun menjalankan ibadah ritual, tidak ada keriaan di dalam hatinya, maka tentunya dia akan selalu bersikap jujur. Artinya, ketika dia memberikan kemanfaatan kepada siapapun juga, itu bukanlah untuk dirinya sendiri, karena tidak ada sifat ria di dalam hatinya, dan tidak ada pula harapan ataupun pamrih yang ingin diraihnya, baik itu popularitas ya, ataupun hal-hal yang lain yang menjadi keuntungan pribadinya. Jika seseorang di dalam menjalani kehidupan dalam kemudahan, kemudian kemudahan di dalam hidup ini makin mendekatkan dirinya kepada Tuhan pencipta alam semesta ini, maka sesungguhnya manusia tersebut adalah manusia yang lulus di dalam ujian ketika mendapatkan kemudahan, kekayaan, kesantosaan. Apapun yang didapatkan oleh orang tersebut, semuanya adalah bermanfaat, baik secara lahiriah, secara batiniah, kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Bagaimana caranya agar ketika kita dilanda kepahitan di dalam hidup, kita bisa bersabar dan bertahan dengan kenyataan yang ada? Jawabnya adalah, hujamkanlah kalimat la ilaha illallah di dalam hati ini. Bagaimanakah caranya ketika keleluasaan, kekayaan, kemudahan itu ada di itu ada di dalam hidup kita? Hujamkanlah sama la ilaha illallah di dalam sanubari ini, bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menghujamkan kalimat la ilaha illallah di dalam kalbu ini, maka tentunya ini merupakan buah tali yang sangat kuat untuk kita bertahan dari badai, dari topan, dan kita pun untuk bisa bertahan dari tipuan dunia ini. Dan manusia tersebut ketika di dalam hatinya sudah sebati dengan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut tidak akan tenang kecuali hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut ataupun dengan zikir-zikir yang lain. Di dalam kesulitan kehidupan, seberat apapun ujian melanda, membuat batin gelisah, maka harapan kepada manusia sudah sirna. Namun harapan kepada pencipta alam semesta ini yang mempunyai khazanah langit dan bumi tetap terhujam. Dan dia tidak akan pernah mengenal kata putus asa.
Karena di dalam kesendiriannya, ya, dia berzikir, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, hatinya merasa tentram dan damai. Sehingga dengan ketentraman dan damai ini, dia bisa bertahan dari kepahitan kehidupan yang dialaminya. Dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa, kedamaian yang luar biasa, walaupun keadaannya serba kekurangan. Namun, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah mudah memberikan kebahagiaan kepada seseorang yang dikehendakinya, baik dalam kondisi kaya ataupun miskin. Dan bagi orang-orang yang diberikan keleluasaan di dalam kehidupan, kecukupan di dalam kehidupan, maka keyakinan kepada kalimat la ilaha illallah ini tidak akan membuat dirinya lupa, tidak akan membuat dirinya khilaf bahwa dunia ini adalah sementara, bahwa apapun yang didapatkan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, bukan karena upayanya sendiri. Siapakah yang memberi kecerdasan berpikir? Siapakah yang memberikan kemampuan melihat, mendengar, menggerakkan kedua belah tangan dan kaki, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka apapun yang didapatkan orang tersebut, semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tersebut meyakini segala sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak akan kembali kepadanya. Sahabat yang kamil, maka inilah penting bahwa para rasul yang diutus kepada umat manusia ke alam dunia ini secara asas adalah menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ini merupakan fondasi seseorang bisa hidup dengan penuh makna. Seseorang bisa berjalan di jalan hidayah menuju arah yang benar, bukan arah yang membuatnya tersesat di belantara kehidupan alam dunia ini. Dan di dalam surat Al-Baqarah di awal ayat kita sering mendengar, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, ya, yakin kepada yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha gaib. Maka ini menjadi fondasi dasar bagi seseorang, apakah dia menjadi manusia yang bermakna atau tidak, berpulang kembali kepada keyakinan di dalam hatinya. Apakah yang bersangkutan yakin dengan perkara yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan perkara-perkara akhirat, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya keyakinan inilah yang akan memisahkan kita dengan orang-orang yang tidak meyakini akan adanya perkara-perkara yang gaib ataupun yang maha gaib, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Untuk itu, sahabat insan kamil, sebagai dasar menuju kehidupan yang lebih baik, maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah di dalam keyakinan, di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, dan setiap langkah kemanapun kita pergi, menerobos ruang dan waktu. Firman Allah di dalam surat Al-Fajr di bagian akhir, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam jannahku. Itulah manusia yang berbahagia. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.